Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Morse. Film ini bakal bercerita tentang seorang pria yang mendapatkan tugas untuk menjadi penjaga kamar mayat pada suatu malam. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Diego. Saat itu, Diego sedang menelpon pacarnya saat ada di supermarket. Dia mengaku pada pacarnya kalau dia adalah orang yang setia dan gak akan berpaling. Namun sebenarnya, Diego adalah seorang mata keranjang yang senang melihat kemolekan tubuh wanita. Selain mempunyai sifat itu, Diego juga sering membohongi dirinya sendiri, di mana saat dia bertemu dengan teman lamanya, dia mengaku kalau mempunyai mobil double kabin yang keren. Padahal itu adalah mobil yang diparkir sama orang lain. Sementara mobil Diego sendiri adalah sebuah sedan putih yang udah tua, dan gak jarang juga dia mesti mendorong mobilnya itu agar mesinnya mau menyala. Dalam perjalanan pulang, pacar dari Diego memberi pesan kalau temannya udah pergi, dan kali ini pacarnya meminta Diego untuk datang ke tempatnya. Basa-basi, Diego yang berniat pulang pun berputar arah. Sayangnya ketika dia hendak membalas pesan, HP miliknya terjatuh. Tanpa sengaja, Diego menabrak seorang pria yang melintas. Pria tersebut udah berlumuran darah dan mati seketika. Melihat orang yang ditabrak udah mati, Diego yang ketakutan pun kabur begitu aja. Perasaan bersalah masih menghantui Diego, yang lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ada sebuah telepon dari tempatnya bekerja. Dari telepon itu, Diego mendapatkan tugas untuk menggantikan shift malam di rumah sakit. Sebelum berangkat, dia mencoba menenangkan diri dan menganggap kalau kejadian tabrak lari yang dia lakukan gak pernah terjadi. Di rumah sakit, Diego diantar oleh seorang petugas bernama Anibal. Orang yang akan digantikan shift malam oleh Diego ini merasa iri pada Diego karena dia masih muda dan berkelana dengan mobil miliknya. Sedangkan Anibal sendiri nggak bisa kelayapan karena udah mempunyai keluarga dan 3 orang anak. Anibal menunjukkan sebuah kamar mayat dan dia memberitahu beberapa hal yang mesti dilakukan di tempat itu. Seperti melakukan cek pada jendela agar kucing nggak bisa masuk. Yang mana di saat itu Diego merasa kedinginan di ruangan tersebut. Juga ada sebuah mayat yang tergeletak di sana. Karena penasaran, Diego pun menanyakan mayat itu kepada Anibal karena baunya yang nggak enak. Menurut Anibal, mayat itu merupakan mayat dari orang yang tertabrak di jalan, dan polisi yang membawanya ke rumah sakit tersebut. Mendengar hal itu membuat Diego cukup kaget, karena dia takut kalau jangan-jangan mayat itu adalah mayat dari orang yang dia tabrak. Dia mencoba menggali info lebih tentang mayat tersebut. Sayangnya Anibal nggak memberitahu karena dia nggak tahu detail tentang apa yang terjadi. Anibal pun mengantar Diego ke kantor dan memberikan beberapa peralatan. Dia kemudian berpamitan untuk pulang ke rumah, dan kali ini tinggal Diego yang berjaga sendirian. Dia memulai dengan berkeliling ke beberapa tempat. Tiba-tiba pacarnya menelpon dan menanyakan kenapa Diego nggak datang ke tempatnya. Diego beralasan kalau dirinya mengalami kempes ban dan nggak memberitahu kalau dirinya sudah menabrak seseorang. Pacarnya yang udah curiga pun menanyakan dengan siapa Diego di tempat kerja. Dia memberitahu kalau dirinya hanya bekerja sendirian. Namun pacarnya melihat ada seorang wanita telanjang yang berjalan di belakang Diego. Diego yang mendengar hal itu seolah nggak percaya. Namun pacar Diego yang udah curiga akhirnya menutup teleponnya. Karena udah mulai bosan, Diego pun mulai melihat barang-barang di sekitar, yang mana dari CCTV terlihat kamar mayat yang terbuka dengan sendirinya. Ketika dicek, pintu di sana masih tergembok. Diego mencoba melihat ke dalam dan jendela ruangan terbuka. Diego kemudian menutup jendela itu, tapi tangan mayat yang ada di sana bergerak ke bawah.
Diego mencoba mengembalikan posisi tangan mayat itu namun selalu terjatuh. Dia pun mencoba memasukkan kembali dan kali ini memastikan kalau mayat itu beneran gak bernyawa. Diego kembali ke kantornya dan kali ini dia membuat kopi untuk menemaninya. Dan tentu aja Diego mulai mendapatkan teror mistis. Seperti pintu yang bergerak dengan sendirinya dan gelas yang juga bergeser dari tempatnya. Awalnya Diego gak memusingkan hal itu hingga gelas yang ada di depannya bergerak jatuh ke lantai. Dia pun membuang gelas dan juga termos miliknya. Diego kembali berjaga sembari membaca koran, namun konsentrasinya terganggu oleh suara decitan dari ruang sebelah. Ruangan itu seperti tempat lemari mayat dan ada organ dalam di dalam ember. Di saat yang sama, lemari bergerak dengan sendirinya dan ketika dicek ada mayat yang udah membusuk dan terlihat sangat mengerikan. Dari CCTV terlihat ada seseorang berdiri di depan kamar mayat. Segera Diego mendatangi orang itu dan menyuruhnya untuk pergi. Orang tersebut terlihat aneh karena hanya menggunakan satu sepatu aja. Mereka berdua sempat berdebat seolah orang itu mengancam Diego dan mengatakan suatu hal yang mengerikan. Setelah memastikan orang itu keluar, Diego kembali ke kantornya dan mengamati dari CCTV. Untuk mengatasi kebosanan, dia pun berselfie dengan senjata yang diberikan oleh Anibal. Ketika dilihat di foto tersebut, ada sosok yang tepat berada di atas Diego. Dari CCTV juga terlihat orang misterius yang sedang berusaha membuka kamar mayat. Diego merasa kesal karena orang itu kembali lagi masuk ke dalam rumah sakit. Segera dia mengejar, namun sayangnya orang tersebut berhasil kabur dari kejaran Diego. Kali ini Diego membuka kamar mayat dan mendapati mayat yang udah menghilang. Tiba-tiba pintu tertutup dan tergembok dengan sendirinya. Yang mana Diego pun berusaha meminta tolong untuk membukakan pintu kepada siapapun. Sayangnya nggak ada seorang pun di sana, yang lalu dia pun mencoba untuk membuka jendela. Namun sayangnya listrik tiba-tiba mati, dan ketika Diego mengecek saklar, jendela terbuka dengan sendirinya. Kawat pengunci yang ada di sana juga udah terlepas. Keran air mulai terbuka dengan sendirinya, dan ketika Diego menutup keran tersebut, keran di sebelahnya malah terbuka. Di saat yang sama terdengar suara dari pintu. Segera Diego meminta tolong, namun dia nggak melihat siapapun. Ada sebuah panggilan masuk di teleponnya dan ketika diangkat, tubuh Diego tiba-tiba seperti ditarik ke belakang. Diego semakin takut dan gak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Yang lalu dia melihat sebuah bayangan dan tiba-tiba bayangan tersebut jatuh ke tempat sampah. Di tempat sampah berisi organ dalam dan hal itu membuat Diego menjadi muntah. Kembali jendela terbuka dan tertutup dengan cepat, yang mana Diego pun dikagetkan dengan orang yang mengintip. Yang mana orang itu adalah si pria misterius. Kali ini Diego meminta bantuan pria itu untuk dibukakan pintu, namun sayangnya pria tersebut menolak. Yang kemudian samar-samar terdengar suara anak kecil, namun gak ada siapapun kecuali Diego di ruangan itu. Tiba-tiba ada mayat yang datang dan menyerang Diego. Diego yang mencoba bangun melihat benda-benda yang mulai bergerak, dan gak cuma itu, ada darah di meja mayat dan ada bekas telapak kaki yang berjalan ke sudut ruangan. Muncul kembali mayat yang menyerangnya. Kali ini Diego melihat mayat dengan luka di punggung dan kembali menyerang dirinya. Diego yang ketakutan pun berusaha menenangkan diri di bawah meja mayat. Namun si mayat itu kembali muncul dan menakutinya. Selain itu meja di sana udah penuh dengan mayat yang datang mendekat ke arah Diego. Diego pun berteriak ketakutan dan semua gangguan itu hilang seketika. Tapi gak lama kemudian muncul suara wanita yang menangis. Tololnya Diego ini malah menanyakan apa yang terjadi pada sosok itu. Tiba-tiba ada mayat yang menyerang Diego dan kali ini Diego cukup kesulitan karena mayat itu lebih besar darinya.
Dia pun gak bisa berkutik dan terkapar, yang mana setelahnya Diego mendengar setan wanita yang meminta tolong. Setan wanita itu meminta tolong karena mau diperkosa sama mayat yang menyerang Diego. Ada sebuah pisau di dekat Diego dan segera Diego menancapkan pisau itu ke punggung mayat. Diego juga menikamnya berkali-kali karena mayat besar itu mengatakan kalau dia udah meniduri sosok setan perempuan tersebut. Namun tiba-tiba semua menghilang begitu aja dan pria misterius entah bagaimana bisa masuk dan mendekat ke arah Diego. Pria itu malah menanyakan siapa Diego dan apakah Diego melakukan sebuah kesalahan. Tiba-tiba Diego berada di sebuah pemakaman dan di sana ada sekelompok orang yang sedang memakamkan seseorang. Mayat itu lalu berdiri dan di saat itulah Diego dibangunkan dari mimpi buruknya. Satpam yang membangunkan Diego menanyakan apa yang dilakukan Diego dengan tidur di kamar mayat. Dengan ketakutan Diego memberitahu kalau mayat yang ada di sana udah menghilang. Namun ternyata mayat itu tetap ada di sana dan gak bergerak sama sekali. Diego segera pergi dari rumah sakit dan di dalam mobil kembali dia mendapatkan telepon. Kali ini dari temannya Diego yang bernama Ramon. Ramon mengatakan kalau bos mencari Diego karena dia nggak masuk kerja malam ini. Ramon pun terpaksa menggantikan Diego yang seharusnya datang ke tempat konstruksi. Diego memberitahu kalau dirinya ditugaskan di rumah sakit. Yang mana Ramon kebingungan karena nggak ada yang menugaskan Diego ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Diego masuk ke dalam kamar mayat dan dia melihat mayat yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah mayat dari Hannibal. Di sini Diego mengira kalau yang ditabrak oleh dirinya adalah Hannibal. Segera Diego pergi dari tempat itu, namun dia diseret dan disiksa di kamar mayat. Sementara si pria misterius mulai mengunci Diego di kamar mayat. Setelahnya si pria terlihat sebagai arwah penasaran yang memakai seragam petugas keamanan kamar mayat tersebut. Lalu film ini pun berakhir.